Halo WhatsApp happy people, apa kabar kalian semua? Kembali lagi di iNews bersama saya admin tertampan senusantara. Baik guys, saya mau absen dulu kalian para penggemar sinetron Love Story The Series dari mana saja. Silahkan tuliskan nama daerah asal kalian di kolom komentar agar supaya kita selaku fans dan penggemar sinetron Love Story dapat bersilaturahmi satu sama lain. Serta ini juga dapat menjadi sebuah dukungan kita untuk sinetron Love Story The Series dengan episodenya yang lebih panjang lagi agar senantiasa bisa membuat kita berdebar-debar jantung di rumah saat menontonnya. Sebelum lanjut juga menonton video dan ulasan alur ceritanya untuk kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video dan info-info menarik seputar sinetronan Indonesia yang sedang kalian sukai. Check it out. Pembahasan dimulai dari mana ada adegan si Agil yang sedang menelpon si Anita dan melaporkan bahwa di rumah ada debt collector yang sedang mencarinya. Dengan bodohnya si Agil menelpon dengan suara yang agak keras guys, sehingganya itu memancing dua orang debt collector untuk menghampiri si Agil, dan ternyata dua orang debt collector itu sudah menyangka bahwa si Agil memang merupakan keponakan si Anita yang selama ini menjadi target mereka. Akhirnya mereka pun memaksa untuk mengambil telepon si Agil dan ingin berbicara dengan si Anita, dan si Anita berjanji akan melunasi hutangnya besok. Kita lihat saja apakah si Anita akan bisa atau selesai dengan cara apapun dalam masalah perhutangannya, atau justru si Anita akan diseret ke kantor polisi oleh pihak terkait. Ke scene lain lagi di mana ada si Cynthia yang melaporkan sesuatu kepada si Sita. Nah, di sini kecurigaan si Rama sekarang sudah sampai juga kepada si Cynthia. Cynthia pun melontarkan kecurigaannya kepada si Sita, di mana Cynthia merasa bahwasanya semua yang terjadi antara Ken, Maudy dan juga Rama itu adalah ulah dan juga pekerjaannya si Sita. Tapi ternyata itu bukan si Sita guys. Sita merasa bingung ketika si Cynthia menceritakan sesuatu tentang kejadian atau fitnah yang menimpa Maudy dan juga Rama. Nah, di sini guys, si Sita tapi merasa senang sekali karena dia merasa bahwa ternyata ada orang lain yang benci kepada mereka berdua selain mereka dan juga Vanessa. Alih-alih akan membantu Ken dan juga Maudy, si Sita dan Cynthia malah semakin memperburuk suasana dengan berniat untuk semakin mengadu domba antara Ken dan juga si Rama. Nah, entah apa yang direncanakan oleh si Sita dan Cynthia ini, yang jelas pasti ini merupakan sebuah kejahatan lain lagi untuk rumah tangga Ken dan juga Maudy, terutama hubungan Ken dan Rama guys. Baik, ke scene lain lagi di mana ada si Argadana yang baru saja sampai di rumah. Di sini ada si Maudy dan juga si Oma yang sedang menjelaskan soal permasalahan antara Ken dan juga si Rama. Tentang kesalahpahaman itu pun si Argadana meminta bahwasanya si Ken dan Rama kan sudah sama-sama dewasa, jadi sangat bisa pastinya untuk menyelesaikan semuanya dengan kepala dingin. Namun ternyata di sini si Rama sudah terlanjur babak belur atau babak bingkas karena dihantam bertubi-tubi oleh si Ken guys. Datanglah si Rama yang nimbrung kepada obrolan itu, dan si Argadana kaget melihat wajahnya si Rama yang sudah tidak berbentuk itu, penuh dengan memar dan juga bekas pukulan. Di sini si Rama berkata kepada si Argadana bahwa dia memang sudah tidak apa-apa dan juga tidak menganggap ini semua bukan masalah lagi, karena si Rama berpikir bahwa ini pure kesalahpahaman dan juga ada orang yang sengaja ingin mengadu domba antara Rama dan Ken. Namun Rama pun menegaskan kepada si Argadana bahwa jikalau Ken besok tidak minta maaf kepada si Rama, maka si Vanessa dan juga si Tengkurak Dinda yang ular berkepala dua itu akan melaporkan Ken ke kantor polisi. Nah, kira-kira akankah si Ken tahu secepatnya sebelum besok hari sehingganya si Vanessa dan juga si Dinda pergi benar-benar melangsungkan niatnya ke kantor polisi untuk melaporkannya? Ataukah justru semuanya akan lerai begitu saja ketika Ken benar-benar meminta maaf kepada si Rama? Dan permasalahan ini, siapa sebetulnya dalang dibalik semua ini? Iya, siapa lagi kalau bukan si Tengkurak, Ferdi dan juga si Renaldi guys.
Oke guys, ke scene lain lagi nih, dimana ada si Cynthia yang sedang ingin melangsungkan siasat jahatnya bersama si Sita. Dimana di sini si Cynthia dan si Sita juga tidak ingin bahwasanya si Mila sampai melaporkan kejadian tersebut kepada si Ken dan meminta Ken untuk meralat semua kesalahan pahaman antara dirinya dengan si Rama. Nah, si Cynthia memiliki ide untuk mengajak si Mila makan di coffee shop guys, agar supaya si Mila tidak jadi memberitahukan hal tersebut kepada si Ken, karena saat ini Ken sedang syuting. Awalnya si Mila sempat nolak sih, karena si Mila takut bahwasanya jikalau Ken nanti sudah selesai syuting dia akan mencari si Mila. Namun si Panjul ketika diiming-imingi dengan traktiran, dia langsung memaksa si Mila untuk ikut kepada si Cynthia. Akhirnya Cynthia, Panjul dan juga si Mila pun berangkat ke cafe shop untuk menikmati traktiran yang padahal itu merupakan sebuah jebakan dari si Sita dan juga si Cynthia. Selesai melakukan aktivitas syuting, Ken pun berniat ingin menelpon Maudy karena dia melihat ada beberapa panggilan dari Maudy yang tidak sempat dia angkat. Nah, namun si Sita di sini dengan sigapnya menghampiri si Ken agar supaya Ken teralihkan konsentrasinya dan juga tidak jadi untuk menelpon Maudy. Nah, yang ditakutkan si Sita ini kalau sampai Ken menelpon Maudy maka semuanya akan kembali membaik antara hubungan Ken, Maudy dan juga Rama. Ternyata si Ken termakan bujuk rayu si Sita dan juga si Sita di sini menyarankan dan juga sembari mengadu domba sedikit-sedikit antara Ken dan juga Rama. Ken sempat tersulut emosinya oleh fitnah dan adu domba dari si Sita ini, hingga pada akhirnya Ken pun batal untuk menelpon Maudy dan masalah pun semakin panjang guys. Oke, ke scene lain lagi dimana ada si Dinda yang sedang termakan cemburu buta nih guys. Si Dinda dikirimi oleh seseorang sebuah foto dimana ada si Wilantara yang sedang bermesraan dengan perempuan yang ditengarai bernama Vera. Nah, di sini perempuan ini ternyata memang perempuan pancingan dari si Renaldi agar supaya si Renaldi dapat menghancurkan hubungan rumah tangga antara si Dinda dan juga si Wilantara. Jikalau dipikir-pikir memang si Renaldi ini ternyata bukan hanya ingin menghancurkan keluarga Argadana saja, tapi semua orang yang berhubungan ataupun berkaitan dengan Argadana, termasuk besannya sendiri si Wilantara guys. Si Dinda di sini amuk-amukan dan aprak-aprakan guys. Ternyata dia tidak menyangka bahwa Wilantara sekejih itu. Wilantara sering sekali ketahuan dan kepergok dia sedang berduaan bersama Emily, dan kali ini dengan perempuan lain lagi yang memang sudah diselidiki oleh Dinda keberadaan dan juga statusnya. Nah, di sini si Dinda meminta kepada si Wilantara agar si Wilantara menalaknya. Namun apakah Wilantara akan benar-benar menalak si Dinda? Tapi jika melihat kondisi saat ini memang tidak ada pilihan lain. Jikalau si Wilantara bertahan terus dengan si Dinda maka kerusakan akan semakin tidak terperi. Jadi kesimpulan baiknya adalah di sini Wilantara memang harus tegas untuk menceraikan si Dinda, karena si Dinda itulah merupakan dalang dari kehancuran, meskipun dia hanya menyumbangkan sedikit kehancuran dalam hubungan Wilantara dan juga Argadana. Nah, bahkan di sini pun si Wilantara sempat membujuk si Dinda guys, tapi ya ternyata si Dinda tidak menggubris semua bujuk rayu dari si Wilantara karena mungkin sudah nista maja utama atau sudah sangat kecewa lah guys garis besarnya. Semoga saja si Wilantara secepatnya sadar dan berpikir bahwa memang si Dinda itu bukan sebuah istri yang baik untuk dirinya. Dan juga si Wilantara akan secepat mungkin mengambil tindakan untuk kembali melirik Emily dan juga menikahinya. Daripada si Dinda, lebih baik si Emily yang tentu sudah baik hati guys. Sampai di sini dulu berita dan ulasan alur ceritanya kali ini dari saya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.